ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Talkshow pencegahan anti-intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak menghormati budaya, suku, ras, agama, ataupun pendapat dan pandangan hidup dari orang lain. Sikap ini itu memiliki dampak besar, tidak hanya pada individu dan juga di dalam hidup masyarakat. Di dalam individu sendiri, sikap anti-intoleransi itu bisa merusak mental dan untuk secara keseluruhan dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Asyifa dimanapun kita semua berada. Pada talkshow kali ini kita mengusung tema pencegahan anti-intoleransi. Nah, di sini sudah ada Ibu Heni sebagai narasumber kita. Ibu Heni, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Puji. Baik. Untuk langsung kita masuk ke podcastnya, kita langsung kita langsung mendengar pertanyaan deh, kita belum langsung kalau sudah narasumber di sini, kita langsung tanya-tanya tentang apa itu intoleransi. Karena kan di sini untuk kemudian saat ini kita jelas di Indonesia udah banyak perbedaannya, dan jelas semua beragam, agama beragam, dan sebenarnya juga budayanya beragam ibu ya. Nah, untuk era modern saat ini, gimana sih cara kita mengenali dan mengatasi sikap intoleransi dalam diri masing-masing gitu? Baik, terima kasih Kak Puji. Ini kita langsung ya ke materi. Jadi sebenarnya gini, kenapa sih ada anti intoleransi gitu ya? Sementara pasti ada penyebab-penyebabnya, yaitu salah satunya adalah tidak mau menerima perbedaan gitu ya. Apalagi kita tahu Indonesia itu kan beragam, dari mulai agama, suku, budaya, bahasa gitu ya, itu semua berbeda. Bahkan terkait dengan hal-hal yang menjadi mungkin kebiasaan gitu ya, pastinya akan berbeda satu sama lain. Nah, kenapa ini anti intoleransi ini terjadi? Yaitu tadi karena memang tidak mau menerima perbedaan gitu, dan tidak mau akhirnya karena tidak mau menerima satu perbedaan, maka hal demikian bisa memicu adanya perselisihan gitu ya. Karena kali perbedaan-perbedaan yang harusnya perbedaan-perbedaan itu menjadi satu kekuatan gitu ya, yang menjadikan persatuan dan kesatuan itu menjadi utuh gitu ya. Namun karena tidak mau menerima perbedaan tersebut, maka terjadilah hal yang terkait dengan intoleransi tersebut. Nah, itu cara mengatasinya buat diri kita masing-masing nih, kita nggak intoleransi. Oke, baik. Untuk pencegahannya sih sebenarnya dari masing-masing individu juga mungkin punya apa ya, punya pedomannya atau mungkin punya aturan-aturan masing-masing dalam memberikan ruang untuk menerima perbedaan gitu ya. Tapi bisa kita lihat bahwa ada beberapa langkah yang mungkin bisa diambil. Yang pertama mungkin kenali dulu dari sikap intoleransi. Sebenarnya gini, harus kita lihat ke diri kita juga ya, refleksi diri, bahwa kita juga harus introspeksi apakah kita juga bisa perbedaan di dengan tetangga, dengan orang lain, gitu, dengan pihak-pihak lain, apakah itu bisa diterima oleh kita dan kita bisa diterima oleh mereka. Gitu. Terkadang kan introspeksi ini juga sulit ya kalau kita merasa bahwa budaya kita yang benar atau misalkan sikap kita yang benar, sementara kita nggak bisa menerima gitu ya sikap orang lain atau budaya orang lain yang mungkin berbeda dari kita gitu ya. Artinya introspeksi diri ini perlu. Lalu empat balik kali ya, artinya bahwa dengan misalnya ada orang lain yang memberitahukan, contoh ya misalnya
Puji, maaf ya Kak Puji, tadi sikap Kak Puji itu begini gitu. Kita tuh sebagai orang yang mungkin berbeda suku, sepertinya ada diskriminasi dari kata-kata Kak Puji bisa, ada masukan seperti itu. Nah kita harus terima, oh iya, kalau perlu memang kita harus minta maaf, mungkin itu satu kelalaian gitu ya, atau kehilangan kita sebagai manusia. Nah di situ sepertinya ada rasa yang memang kita tidak mau menerima dari umpan balik itu gitu, dari masukan orang lain gitu. Itu juga bisa membuat langkah-langkah yang memang harus kita waspadai gitu, yang harus kita bisa ambil agar bisa menerima masukan dari orang lain gitu, ya. Kemudian pola pikir, lanjut. Kira-kira itu aja sih dari mungkin kalau dari sehari-hari kita bisa ya. Lalu mungkin sosialisasi atau bagaimana kita bergaul, berorganisasi, yang notabene kan semua pasti dari pihak-pihak yang berbeda gitu. Nah, hal demikian itu mungkin yang notabene kita akan menerima perbedaan-perbedaan yang ada, di samping juga kita akan ada di dalam perbedaan itu. Jadi kalau untuk pencegahannya ya, berarti untuk mencegah diri kita sendiri supaya kita nggak punya sikap intoleransi, itu bisa dengan kita lebih memahami orang lain, kita lebih menerima perbedaan, juga lebih menerima dari masukan-masukan dari orang lain gitu ya, untuk kita yang mengerti. Lalu jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini ada untuk konteks yang sampai terhubung gitu kan, apa tantangan besar dalam menciptakan toleransi antar individu ataupun dalam sebuah masyarakat untuk menciptakan intoleransi? Iya, dalam kegiatan individu di dalam sebuah masyarakat. Baik, masih nyambung pada tadi ya, menerima perbedaan ya, bahwa dalam bermasyarakat kita pastinya akan menemukan perbedaan-perbedaan. Gak jauh-jauh nih, misalnya kita dalam kelas gitu ya, dalam kelas itu kan kita pasti akan bertemu dengan teman-teman yang berasal dari suku yang berbeda, agama yang berbeda gitu ya. Lalu mungkin sifat-sifat yang berbeda. Nah, hal demikian yang harus kita jaga adalah bahwa ya kita menerima dulu perbedaan-perbedaan itu, selama memang perbedaan-perbedaan itu tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya sensitif sekali gitu ya. Dan juga kita juga harus bisa membuka diri, membuka wawasan atas adanya perbedaan itu. Jadi ya sama tadi saya sebenarnya gitu ya, karena efek dari kalau kita tidak mau menerima perbedaan, perselisihan yang mungkin tadinya hal kecil gitu ya, bisa menjadi berimbas besar, atau bahkan bisa jadi satu hal yang justru melanggar atau masuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia gitu. Karena tadi intinya kan cuma hal remeh ya, maksudnya mungkin tidak bisa menerima perbedaan, tapi kalau misalnya hal itu tidak dirubah, atau misalnya hal itu terus-menerus bertumbuh gitu, lanjutan, maka itu kan akan berbahaya. Ya, bukan hanya menuju kepada kesatuan lagi, tapi justru bisa masuk ke dalam ranah pelanggaran HAM. Apa sih langkah yang bisa kita ambil oleh masyarakat di masyarakat untuk lebih toleran? Kita sebagai masyarakat toleran tuh apa sih Bu yang bisa kita lakuin? Ini kita ngomongnya di masyarakat ya, masyarakat ya. Pertama tadi introspeksi diri, terus menumbuhkan menumbuhkan sifat atau sikap yang memahami, menerima gitu ya segala perbedaan tentunya, karena ini memang berkaitan dengan perbedaan gitu ya. Terus di dalam masyarakat juga kita harus saling memahami, dan juga saling memahami bahwa kita itu memang berbeda gitu. Jangankan antara kita dengan tetangga gitu ya, kita di keluarga pun yang notabene satu keluarga ada perbedaan gitu ya. Nah, itu harus kita pahami bahwa perbedaan itu adalah sebuah keanekaragaman yang justru
harus kita lestarikan, ya, harus kita jaga gitu. Biar bagaimanapun perbedaan itu adalah sebuah kekuatan. Kalau memang itu menjadi suatu hal yang kita jaga dan kita lestarikan. Ya. Berarti intinya untuk di pertanyaan kali ini, untuk supaya kita bisa terlatih dengan sebuah masyarakat, ya kita harus saling bergotong royong, yang seperti itu ya. Kita harus saling bergotong royong, kita harus saling membahu, saling membantu, dan menghargai semua perbedaan itu. Karena nggak mudah ya. Iya. Karena kalau misalkan di masyarakat ada perbedaan pun, yang jelas kita jangan langsung ngejudge gitu ya, teman-teman. Kita harus lebih pahami lagi tentang orang lain, kita harus lebih menerima lagi pendapat dari orang lain. Oke, yang itu lagi nih Bu. Masih ada. Ada satu lagi. Satu lagi Bu. Kita di Indonesia ada lembaga pendidikannya kan gitu ya. Lembaga pendidikan tuh punya peran apa gitu untuk menanamkan toleransi buat baik masyarakat ataupun para siswa ataupun para mahasiswa. Peran lembaga pendidikan itu sangat penting ya. Di samping memang keluarga, ada yang pertama adalah di dalam pendidikan itu paling penting karena dari situlah kita murid-murid, mahasiswa ini sebagai agen perubahan gitu ya, agen perubahan sosial yang memang ini penting gitu, dimana memang pengajaran pembelajaran daripada tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang persatuan itu kan memang bisa dimulai dari di luar dari pendidikan, dari lembaga pendidikan. Kita bisa tahu tentang wawasan-wawasan ataupun tentang pengetahuan-pengetahuan tentu dari lembaga pendidikan gitu ya. Maka hal demikian juga itu sangat penting bahwa kita diperkenalkan dengan adanya sebuah perbedaan-perbedaan. Entah itu nanti pengenalan perbedaan budaya, bahwa Indonesia itu terdiri dari beragam jenis suku budaya, lalu agama yang berbeda, sehingga hal-hal demikian itu harus diperkenalkan dulu gitu. Sehingga nanti setelah kita mengetahui perbedaan bahwa oh ternyata gitu ya di Indonesia itu ada beberapa agama yang notabene itu berbeda-beda ritualnya, rumah ibadahnya gitu ya, waktu-waktu ibadah gitu. Nah hal demikian ketika memang di lembaga pendidikan itu disosialisasikan sehingga nanti pada pengaplikasiannya di masyarakat kita udah paham gitu. Artinya bahwa kita udah tahu dari lembaga pendidikan, maka lembaga pendidikan itu adalah sebuah lembaga yang penting juga gitu, yang sangat berperan untuk pengetahuan para anak didik gitu ya dari sisi toleransi tersebut. Makanya juga kita di sini nih sebagai kita juga proses pendidikan ya itu karena kita menginformasikan ke teman-teman semua tentang pencegahan anti intoleransi. Mungkin itu saja kunci yang bisa ditanyakan. Ada untuk pertanyaannya sudah cukup ya teman-teman. Nah kita langsung cukup wakili itu tadi yang penyebabnya apa aja sudah dijelaskan, penyebabnya yang jelas dari kita yang kurang menerima pendapat kita kurang terbuka tentang menerima perbedaan dari orang lain gitu kan. Terus nah itu untuk cara mencegahnya jangan kita lebih menerima lagi pendapat orang lain, kita lebih memahami perbedaan dari setiap masyarakat. Di setiap masyarakat tuh kita nggak punya semua yang sama, ada tentang budaya, ras, suku, agama, dan juga apalagi tentang pandangan hidup. Tentunya kita punya perbedaan masing-masing. Nah, kita tadi disuruh bahas tentang bagaimana sih di masyarakat untuk mencegahnya, itu ada lembaga pendidikan, dari individu-individu juga bisa mulai kita sebagai mahasiswa bisa mengamanyakan dan bisa menginformasikan ke masyarakat luas kalau intoleransi itu nggak baik kok, kita harus bertoleransi lagi. Nah, jadi kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu intoleransi adalah sebuah ancaman yang harus dilawan. Toleransi itu bukan hanya soal menerima perbedaan, tapi juga merayakan sebagai bagian dari identitas kita. Dengan upaya kolektif, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih damai dan juga harmonis. Dengan menghormati perbedaan, kita bisa membangun masyarakat yang lebih harmonis. Karena juga intoleransi itu bisa memicu sebuah perpecahan di sebuah masyarakat. Maka dari itu kita harus lebih toleransi lagi. Baik, seperti itu. Terima kasih Kak Puji. Terima kasih juga Ibu, saya beri informasi yang
sangat membantu kita untuk lebih toleransi lagi. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah menemani kita untuk membahas tentang apa itu toleransi dan pencegahan.